Kita sampai di ayat 111 surat An-Nahl. Siap-siap catatannya. Banyak kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Siap-siap catatannya, siap-siap kertasnya. Karena nanti penjabarannya banyak berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Nanti banyak kaitannya dengan ayat-ayat yang sejenis atau berkaitan atau sebangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara yauma ta'ti kullu nafsin, itu berarti orang akan datang sendiri-sendiri. Ya, datang sendiri-sendiri. Nah, terkait datang sendiri-sendiri ini, ya, itu di akhirat bicara tentang kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Coba ayat-ayat yang sama itu bisa dibuka di surat Maryam ayat 95. Gantian ya yang belum baca tadi. Gantian juga. Monggo supaya semua merasakan lidahnya, lisannya dipakai untuk menyebut firman-firman Allah. Supaya nanti ayat-ayat tersebut bersaksi nanti kita di akhirat. Ayo gantian. Siapa yang selama ini belum pernah nyoba baca, nanti diberi kesempatan untuk ikut baca. Di surat Maryam ayat 95, monggo. Ya, Assalamualaikum Gus. Surat Maryam 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ jelas bahwa setiap orang nanti akan datang sendiri-sendiri. Ada lagi tuh dalam surat Al-An'am ayat 94. Coba dibuka. Al-An'am ayat 94. Monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kami anggap bahwa mereka itu sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. Terus Gus.
Oke. Sekarang kita bicara tentang orang nanti sendiri-sendiri. Coba buka juga di bawah laqad ji'tumuna furoda. Kamu nanti akan datang kepadaku, kata Allah, sendiri-sendiri. Tidak bisa bersama siapapun. Ya kan? Laqad ji'tumuna furoda. Gitu. Jadi kalimat laqad ji'tumuna furoda itu memberi kita satu warning. Bahwa nanti kamu di akhirat itu akan datang kepadaku sendiri-sendiri. Selain surat Al-An'am itu ada juga tuh di surat Al-Kahfi bahwa nanti kamu itu akan datang kepadaku sendiri-sendiri. Kenapa? Ya karena apa ya? Sampai di titik ketika kita mengharap syafaat atau pertolongan dari orang lain, itu tidak ada sudah. Tidak ada, sudah selesai. Maka kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Itu sendiri-sendiri. Nah, sampean juga nanti sudah nggak punya teman. Nggak punya. Teman yang sampean anggap akrab sekarang, nggak ada lagi. Nggak bisa nolong sampean. Yang kayak sekarang, wah saya kalau mau ngaji sungkan sama teman saya itu. Lo teman sampean yang sampean sungkan itu nanti nggak bisa nolong sampean. Coba lihat tuh. Surat Az-Zukhruf ayat 66. Surat Az-Zukhruf ayat 66. Ayo, gantian. Monggo. Ajak bersama-sama kita. Belajar Quran benar. Ayo, gantian yang belum pernah baca. Az-Zukhruf ayat 66. Juga surat Asy-Syu'ara ayat 100. Monggo silakan Bu Husnul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat? Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Shadaqallahul adzim. Coba yang 65 atau 67. Az-Zukhruf ya. Nggih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih di hari kiamat. Kemudian dibuka lagi ya. Dari surat Asy-Syu'ara ayat 100. Surat Asy-Syu'ara ayat 100. Surat Asy-Syu'ara ayat 100. Bagus dulu. Yang tadi surat Az-Zukhruf ayat 6. Maaf saya keliru. Ayat 67. Ayat 67 Bu Husnul. Coba dibaca lagi. Maaf saya tadi keliru 66. 67. Pak kembali ke Bu Husnul dulu. Ayat 67. Itu bahwa nanti di akhirat teman akrab itu enggak bermanfaat lagi. Coba dilihat di surat Bu Husnul. Az-Zukhruf ayat 67 tadi sebelahnya pas ya. 67 maaf. Lalu selanjutnya dulu-dulu yang lain nyiapkan di Asy-Syu'ara ayat 100. Maka Pak Husnul
Kembali ke surat Az-Zukhruf tadi, ayat 67, maaf. Halo, Bu Gusnul? Sudah ketemu? Surat Az-Zukhruf ayat 67. Siapkan surat Asy-Syu'ara ayat 100. Itu bahwa tidak ada lagi teman. Bu Gusnul, masih ngikuti? Masih baca? Halo? Masih sudah Oke, suaranya ayat kecil. 67. Betul. Sampun. Oh, dereng anu. Sampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman kare pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi, Sadaqallahul adzim. ya Pak ya, nanti bisa membantu, ternyata di sana malah saling bermusuhan. Itu. Sekarang di Masya apa? Allah. Jen Gus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Maka tidak ada lagi sudah siapapun yang bisa menolong. Itu kalau teman. Sekarang orang-orang yang kita banggakan seolah-olah nanti entah apa ustadz kita, entah apa yang bisa menyelamatkan kita. Tapi ternyata karena salah di dalam memilih, itu nanti juga kita akan sendiri lagi. Tidak bisa menyelamatkan ternyata. Surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Enggak, gantian. 166, 167. Al-Baqarah. Tiap tangan yang kita pakai untuk bolak-balik mushaf Quran, insya Allah sangat bermanfaat. Monggo Bu Sintini, Bu Dewi Haryani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Subhanallahul adzim. Yang 167 sampun? Dereng Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Subhanallahul adzim. Itu pemimpin tidak mau bertanggung jawab terhadap yang dipimpin di akhirat. Sendiri akhirnya sampean juga. Sendiri. Jadi ini kita penjabaran dari surat An-Nahl. Lalu bahkan keluarga kita, keluarga itu loh, itu saling tidak mau. Coba dibuka di surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 3, Al-Baqarah 254. Ya. Al-Mumtahanah ayat 3, Al-Baqarah ayat 254. Sudah ketemu? Diulang Gus, ayatnya Gus. Apa?
Diulang ayatnya. Gus, kalau noleh ke kiri itu hilang suaranya, Gus. Ada noleh ke kiri yang gimana tuh? Dia sama itu. Aneh-aneh sama itu. Ayo. Al-Baqarah 254. Al-Mumtahanah ayat 3. Jelasnya kayak gini kok. Ayo. Izin Gus. Silakan. Di siapa tadi? Izin Gus. Silakan Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba lihat tuh. Kaum kerabat tidak bermanfaat bagi kamu. Semua kamu sendiri nanti. Jadi apa yang sampean lihat tadi itu? Tidak lagi sudah. Tidak ada. Gitu. Oke. Lebih jelas lagi tuh. Enggak tadi. Coba dibuka. Tadi yang ayat 254 sudah kamu? Silakan Mbak Nursana. Siapa Mbak Nursana itu? Siapa? Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum bahwa hari kiamat tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada persahabatan dan tidak ada pertolongan dan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Jadi di akhirat sekarang kita disuruh menginfakkan rezeki kita. Karena apa? Karena kalau nanti di akhirat sudah tidak ada pertalian keluarga, tidak ada persahabatan, tidak ada pertolongan. Itu tadi Al-Baqarah 254. Ya, malah nanti itu saling lari. Coba dibuka. Ayat 34 sampai 37. Ayo Budia sudah dengar suara saya? Abasa ayat 34 sampai 37. Oh, ada yang lain. Abasa ayat 34 sampai 37. Itu di sana dijelaskan tuh. Bahwa sampean nanti itu benar-benar sendiri. Anak lari dari orang tua dan sebagainya. Silakan siapa? Membaca. Pulang, Pak. Baru mau kerja. Saya kira baru. Izin Gus. Silakan. 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Shadaqallahul azim. Yang dibaca Pak Jo itu jelas bahwa kita kembali ke surat yang sedang kita bahas, surat An-Nahl ini. Yauma ta'tiqu nafsun tujadilu an nafsiha. Setiap orang sibuk untuk mempertahankan amalnya masing-masing. Nah, yang surat Abasa tadi ayat 34. Lari dari anaknya, orang tua lari dari suaminya, lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya. Tidak mau. Kenapa? Karena orang di sana udah tidak bisa la khullatu wala syafa'ah, tidak bisa nolong. Ngapain coba? Akhirnya sibuk membuka catatan amalnya karena menjalani hisab, menjalani persidangan. Nah itu loh dulur. Hampir semua orang sekarang ini tidak sadar bahwa nanti itu akan menghadapi persidangan yang begitu rumit. Yang tadi disampaikan dia baca Pak Jo tadi. Ada hari di mana berat sekali persidangan itu. Karena apa dulur? Kita diteliti itu sampai sedetil-detilnya. Setiap huruf yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita gerakkan, setiap pikiran yang berada dalam berputar dalam otak kita, ditanya semua. Ditanya semua, dulur. Iya, ditanya semua. Makanya kita jangan gampang-gampang ngikuti kata hati maupun kata orang.
yang kita tidak tahu tentang apa itu. Jadi wala taqfu ma laisa laka. Kan gitu. Wala taqfu ma laisa laka fi inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ditanya itu. Dalam surat Al-Isra ayat 36 itu. Jangan disebutkan. Semua ditanya. Kamu jangan gampang ngikuti kata hati, kata orang, dan sebagainya. Apalagi kamu tidak tahu itu benar atau salah. Karena sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran wal basar, sesungguhnya penglihatan ada, bahkan gerakan hati pun kullu setiap kana anhu dari itu mas'ula akan ditanya nanti di akhirat. Nah sehingga tidak ada lagi tuh lor, pertalian keluarga, pertalian hilang semua sudah. Makanya sekarang kita pastikan anak istri suami kita benar-benar berada di jalur yang benar. Katakan kepada istri sampean, istriku, aku mencintaimu for entire of my life. Seluruh hidupku. Tapi aku ingin kamu juga tak cintai nanti di akhirat. Tapi nanti di sana saya udah tidak bisa bantu kamu. Maka saya bisa bantu kamu sekarang ini. Sekarang ini sayang. Ayo bareng sayang. Ayo. Anak juga begitu. Ajak mereka. Gak bisa aku bantu kamu nanti di sana nak. Ayo sekarang ikut bareng ayah. Bareng papa. Bareng daddy. Bareng sekarang nak. Satu perahu. Satu arah, satu tujuan. Sekarang nak aku bisa nyuruh kamu. Ngajak kamu itu. Wahai suamiku, jadilah imamku yang baik. Tapi ayo dalam satu perahu yang benar-benar menyelamatkan kita. Aku tidak bisa bantu kamu nanti di sana. Nak, suamiku, istriku, bapakku, anakku, gitu. Diajak. Ya. Diajak benar. Itu fungsinya. Nah, kemudian di sini disebut, wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Surat An-Nahl 111 ini. Dan setiap orang akan dicukupkan. Ketika dia bersedekah 100, ya dicatat 100. Enggak kok dicatat 50, enggak. Makanya di sini fahum la yuzlamun. Mereka tidak akan dirugikan. Akan dicatat penuh. Kemarin sholat 2 rakaat ya dicatat 10 kali lipatnya 200 misalnya. Enggak akan dikurangi jadi 10, enggak. Demikian pula orang berdosa 1 yang enggak akan dicatat kemudian jadi 10, enggak, ya tetap dicatat 1. Tidak dizalimi. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Nah ini Allah memberi satu perumpamaan di mana ada satu negeri yang dulunya dikasih kelimpahan harta rogotan, dikasih kenikmatan, aman, tentram, damai, sentosa. Ya. Tetapi kemudian rakyat negeri itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tidak bersyukur. Maka kemudian Allah fa'adabahullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka karena apa yang mereka kerjakan. Mereka yang lalai terhadap nikmat Allah. Ya. Nah, bisa jadi Indonesia atau negeri-negeri yang makmur dimanapun itu, lalu mendapatkan kezaliman, mendapatkan apa? Bisa jadi karena kurang bersyukurnya kita. Ingat ya, negeri kita itu kan gemah ripah loh, sinawi, toto, tentram, Kertora Harjo. Kan gitu. Kayu dan nanu aja jadi tanaman saking suburnya. Itu bukan lautan tapi kolam susu. Saking damainya, tentramnya banyak. Tapi kadang karena lupa bersyukur. Sehingga kemudian Allah banyak mendatangkan persoalan-persoalan. Ya kan? Itu. Maka walaupun kadang bahkan mungkin sudah kalau dulu kan diutus para rasul ya. Mungkin kalau zaman setelah Nabi Muhammad SAW kan tak ada Nabi. Maka mungkin sudah diutus para pemberi peringatan. Para penerus Rasul. Tapi kemudian mendustakan. Dihiraukan. Karena mungkin nggak viral, nggak terkenal. Akhirnya dianggap. Nah, kemudian Allah mendatangkan siksanya. Nah, ayat terakhir nih.
Ini nanti juga siap-siap banyak kaitan dengan ayat lain ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban halalan thayyiban. Nah, kita diminta Allah untuk makan minum halal thayyiban. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kesamaan tentang paradigma mencari rezeki. Saya share tulisan ya, dibuka di layarnya ya. Saya share. Nanti kita akan apa sih rezeki yang benar itu yang kayak gimana sih? Nah, ini saya punya ide ini. Bisa kita diskusikan ya. Jadi rezeki yang baik itu yang gimana? Monggo ini dibuka. Paradigma mencari rezeki. Nah, ini monggo. Jadi rezeki yang baik itu yang pertama adalah yang halalan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 114 ini menyatakan begitu. Makanlah sebagian dari apa rezeki yang Allah berikan. Sebagian. Ya, dulur. Sebagian. Yang halal thayyibah. Ayat yang mendukung surat Al-Baqarah ayat 172. Monggo dibaca. Yang belum tadi. Al-Baqarah 172. Ya, Pak, ayo gantian. Bahwa syarat rezeki yang baik itu adalah apa? Halalan thayyibah. Silakan. Oh, yang kita mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Shadaqallahul adzim. Sama kan? Wa iya tak butun tadi. Oke. Itu banyak halalan thayyibah disebut dalam Al-Qur'an. Yang dibaca Bu Dia tadi satu di antaranya. Sekarang yang kedua, syarat rezekinya nanti barokah itu banyaklah berzikir saat bekerja. Supaya apa? Kalau kita ingat Allah seperti ajaran Pak Guru Muhtar, kita mengingat Allah seperti ikan dalam air kemanapun, dimanapun digenangi oleh Allah, kebesaran keagungan Allah, maka kita tidak akan berani korupsi, kita nggak akan berani ingkar janji, nggak akan menipu dalam bekerja. Itu perintah bekerja, tapi juga perintah banyak ingat Allah. Buka di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, gantian. Jadi bukan hanya carilah rezeki yang banyak, ada perintah untuk banyak ingat Allah juga. Surat Al-Jumu'ah. Sudah ketemu? Surat Al-Jumu'ah ayat semua surat Al-Jumu'ah sudah ketemu? Ayat 10. Enggak? Ayo gantian. Al-Jumu'ah ayat 10. Halo? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Carilah karunia Allah, betul. Carilah rezeki, tapi banyaklah ingat Allah. Berzikirlah yang banyak supaya berkah. Goreng masanya bismillah 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 bismillah. Sambil jalani apa melayani orang di toko, alhamdulillah, berkah. Gitu loh, ya. Kemudian pada karya, maksudnya apa? Libatkan orang banyak. Kalau bisa itu jangan terlalu banyak melibatkan hal-hal yang ya pokoknya gimana cara ngajak orang lah, padat karya. Jadi bisa punya karyawan minimal 1 atau 2. Meskipun sebenarnya orang bisa ngerjakan cuma saya, tapi gimana berbagi lah pekerjaan itu. Coba dibuka. Ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Di ayat surat Al-Maidah 2. Monggo. Gantian. Ayo silakan. Izin Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu
hadju, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan janganlah pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikhram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam keperbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Sadaqallahul azim. Jadi dilah di situ bahwa bertolong-menolonglah dalam kebajikan, termasuk dalam hal rezeki. Lalu sekarang hasilnya, begitu sama dapat hasil, itu jangan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk orang lain. Coba itu buka di surat Al-Baqarah ayat 215. Monggo. Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215, monggo sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang ya dulu, malah yang diperjelas lagi nih. Kan kadang kita merasa emang memberikan harta kita, rezeki kita. Itu kan karena kita merasa bahwa itu milik kita. Itu hasil kita. Tapi di situ ditegaskan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 7. Kami yang menjadikan kamu mampu menguasai harta itu. Nah, coba di surat Al-Ahqaf ayat 57. Surat Al-Ahqaf itu surat ke-57. Monggo, silakan. Enggak? Ampun, ketemu? Surat ke-57 ayat 7. Nah, apa? Dulur yang belum baca silakan nyoba. Ayat terjemahannya saja. Temu? Monggo dibantu. Yang lain. Segera. Bismillahirrahmanirrahim. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada maaf tuh salah. 57 ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Bukan Al-Hadid surat ke-57. Al-Hadid kan? Al-Hadid. Ya, nomor 7, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah. Sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah, itu jelas. Jadi yang menjadikanmu menguasai harta itu Allah. Maka infakkan sebagian. Ya adalah. Tadi kan wakulu mimma, kamu juga makanlah sebagian saja. Menginfakkan juga begitu, sebagian. Jadi artinya apa? Sebagian kamu makan, sebagian kamu infakkan. Dan itu bukan hartamu, itu milik Allah. Itu ya. Lalu syarat kelima supaya harta itu rezeki itu halalan thayyibah itu benar-benar berkah maldotilah.
visinya harus dunia akhirat. Ya, cari rezeki untuk dunia juga cari rezeki untuk akhirat. Itu di surat Al-Qasas ayat 77. Mengapa? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul adzim. Jadi itu loh, jelas ya, 5 hal tadi. Pertama adalah agar kita mencari yang halal thayyibah, jangan diterabas saja. Yang syubhat-syubhat janganlah. Kemudian saat bekerja banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, libatkan sebanyak mungkin dulur teman untuk ibadah. Ya. Yang keempat, hasilnya jangan hanya untuk dimakan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Supaya nggak sama kayak kemarin. Kayak Kal-An'am kemarin ya. Kemudian yang kelima, harus bervisi dunia akhirat. Jadi carilah rezekimu akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Jangan lupa. Itu ya. Diakhiri dengan kalimat ini dulur. Kembali ke surat ayat 114, surat An-Nahl yang kita kaji. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu memang benar-benar menyembah kepada Allah. Jelas? Ya, jadi itu semua yang diakhiri dengan kalimat bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Alamin. Ada yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Nanti bisa ditambahkan di lain kesempatan besok, insya Allah kita lanjutkan. Oke? Karena waktunya sudah siang, kita harus berangkat mencari rezeki. Tapi dengan 5 syarat tadi ya. Mencari rezeki, berangkat. Dengan 5 syarat tadi. Supaya berkah mardotillah. Berangkat sholat duha. Nanti di jalan, di perjalanan, di kerjaan banyak ingat Allah. Libatkan banyak orang. Kalau bisa, biar sama-sama dibagi kerjaan itu. Lalu hasilnya, jangan hanya untuk diri dan keluarga, biar nggak sama kayak kemarin, Kal-An'am. Ya, biar kita ini benar-benar jadi manusia. Kemudian, pada saat yang sama, kemudian kita samakan. Visi kita adalah visi akhirat. Ya, visi akhirat. Itu yang harus kita samakan. Saya rasa itu visi dunia akhirat. Lalu banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang nanti akan kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita, selalu memberikan kita ampunan dan ridhonya, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhirnya. Apa Pak Wid? Sembah Nun, di Denpasar nih kok. Gimana Pak Wid? Di Denpasar nih. Boten, ini di Lamongan. Tapi insya Allah nanti siang akan ke Denpasar. Ini sedang di Denpasar Pak Wid? Inji. Oh insya Allah nanti ketemu besok ya? Siap. Ya, siap. Nanti ketemu, kita jalan. Oke, insya Allah nanti sore saya berangkat ke Denpasar. Manual Gus. Oke. Alhamdulillah, makanya kok pakai udeng Bali gitu. Insya Allah besok ketemu. Oke, Pak Wid. Sehat selalu. Semoga dulur-dulur semua diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, kelancaran rezeki. Tapi yang tadi, kelancaran rezeki untuk dunia dan akhirat. Kesehatan jasmani, keluarga yang
samawa, sakinah wa rahmat dan keselamatan dunia akhirat di dunia akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ad'ana al-bala wal waba qad al-hastin wal jinni wa syaitan Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma la nafsana wa kafina Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbi israh li sadri wa yassir li Rabbana waj'alna muslimina laka wa qurratan a'yunin wa laka warina Allah ta'ala na baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adadin qatil amtar wa bi'adadin Allahumma afriq lana sabra wa sabbi dimana nafa'ansana kama kafirin Allah alimil ghaibi wa syahadati rabbil A'udzu billahi min syaitil bala wal badar kisyaqa sil qada syamatatil a'da Allah min sanikal hudan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa la midad as-sudur Allahumma salli wa barik Allah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna Qur'an